Saudara Andri Darmawan. Andri Darmawan ini adalah penghuni pertama alumni UBB S1 yang fresh graduate. Saya ingat betul Bapak Ibu, sebelum kita kasih dia kesempatan, waktu itu Saudara Andri masuk ke ruang dekanat gitu, ingin menyerahkan proses administrasi skripsinya atau apanya. Tiba-tiba kita spontan saja mendorong dia untuk mendaftar, dan hari ini Andri sudah membuktikan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tinggal langkah ujian ini saja. Terlebih lagi memang Andri Darmawan dia juga ingin berprofesi sebagai dosen ke depan, ya semoga hari ini dia bisa membuktikan ke kita semua. Kalaupun misalnya nanti akan mendaftar di FHUBB, anggap aja sekarang adalah mikro, jadi bukan sekedar tes dan tesis, tapi lebih dari itu hari ini Andri. Jadi kamu harus membuktikan bahwa kamu layak untuk menjadi dosen ke depan dimanapun kamu daftar. Pertama, Andri sehat toh? Alhamdulillah. Andri, Anda silahkan berdoa terlebih dahulu. Selesai Pak. Ya, nanti Anda paparkan sambil berdiri di bawah pointernya 10-15 menit. Lalu kemudian kami akan melakukan proses tanya jawab, klarifikasi dan sebagainya, dan diakhiri dari sebuah perundingan apakah Anda lulus apa tidak lulus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Majelis Penguji pada pagi hari ini, Dr. Faisal SHMH, Dr. Drita Prapti Rahayu SHMH, Dr. Dwi Haryadi SHMH, dan Dr. Jen Darnovi Ayanti SHMH. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan atau Wakil Presiden. Bapak Ibu, saya mulai dari latar belakang. Indonesia merupakan negara hukum yang menurut setiap tindakan melawan hukum untuk dipertanggungjawabkan. Pada 18 Agustus 1945, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara yang berperan sebagai fondasi menuju masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan keteraturan dalam masyarakat yang diatur oleh hukum, termasuk hukum pidana. Hukum pidana di Indonesia melindungi kepentingan hukum individu, masyarakat, dan negara. Saat ini, KUHP yang digunakan adalah warisan Belanda, namun telah diupayakan pembaruan dengan disahkannya KUHP nasional pada tahun 2023 yang akan berlaku mulai 2026 nanti. Pembaruan ini bertujuan agar hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sosiopolitik, filosofik, dan kultural Indonesia. Salah satu isu penting dalam KUHP nasional adalah perlindungan terhadap martabat presiden dan wakil presiden. Pasal 218 hingga 220 KUHP mengatur penghinaan terhadap mereka sebagai delik aduan, bukan delik umum. Artinya, proses hukum hanya dapat dilakukan atas pengaduan presiden atau wakil presiden. Pengaturan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap simbol negara. Namun, pasal ini mendapat kritik karena dianggap mengancam kebebasan berekspresi. Beberapa contoh kasus penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden di Indonesia menunjukkan kategori penghinaan yang tidak etis dan tidak bermoral. Kebijakan ini juga didorong oleh meningkatnya penggunaan media sosial yang sering digunakan untuk menyebarkan berita palsu dan fitnah. Nilai-nilai luhur Pancasila harus diinternalisasi dalam hukum untuk menjaga kehormatan simbol negara. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, saya mengambil dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana kebijakan hukum pidana tindak pidana terhadap martabat presiden dan atau wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana tindak pidana terhadap martabat presiden dan atau wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut teori hak asasi manusia atau HAM Pancasila dalam kebebasan berekspresi. Adapun metode penelitian yang saya gunakan dalam menyelesaikan tesis ini, saya menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan-pendekatan yang saya lakukan diantaranya pendekatan konseptual, pendekatan komparatif, pendekatan yang terakhir menggunakan pendekatan perundang-undangan. Selanjutnya, sumber bahan hukum yang saya gunakan ada sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya adalah beberapa tinjauan umum di dalam penelitian ini. Yang pertama, kebijakan hukum pidana.
Kebijakan hukum pidana merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum suatu negara yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kebijakan ini mencakup perumusan aturan-aturan pidana, penerapan hukuman, serta upaya pencegahan dan rehabilitasi pelaku tindak pidana. Kebijakan hukum pidana dalam melakukan penanggulangan kejahatan dengan pendekatan penal merupakan upaya konkretisasi dari penerapan hukum pidana atau dengan cakupan yang lebih luas ialah penegakan hukum pidana. Yang kedua adalah tindak pidana. Tindak pidana atau yang sering disebut sebagai kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh hukum karena dianggap merugikan, membahayakan, atau mengancam kepentingan umum dan pribadi. Lalu yang ketiga, tindak pidana terhadap martabat presiden dan atau wakil presiden. Tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan atau wakil presiden ini diatur lebih lanjut di pasal 218 hingga 220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Lalu yang keempat, pembaharuan hukum pidana. Secara mendasar, pembaharuan hukum pidana melalui konsep rekodifikasi total, KUHP merupakan usaha untuk melahirkan KUHP nasional berciri khas Indonesia. Paradigma orientasi total dipilih untuk menempatkan seluruh norma hukum pidana yang sejalan dengan pandangan falsafah bangsa ke dalam satu buku induk hukum pidana secara nasional. Lalu yang terakhir mengenai perbandingan hukum pidana tindak pidana terhadap martabat presiden dan atau wakil presiden. Tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat dan atau wakil presiden juga diatur di negara-negara lain. Pengaturan mengenai tindak pidana tersebut dilatar belakangi oleh politik hukum yang berbeda. Berikut adalah perbandingan tindak pidana penghinaan presiden dan atau wakil presiden yang diatur dalam hukum pidana Thailand dan Polandia. Di sini dapat kita lihat bagaimana perbandingan hukum pidana tindak pidana terhadap presiden dan atau wakil presiden antara Thailand dan Polandia. Di Thailand diatur di dalam KUHP-nya di pasal 112 yang unsur tindak pidananya adalah siapapun mencemarkan nama baik, menghina atau mengancam raja, ratu atau ahli waris bahkan bupati diancam pidana 3 sampai 15 tahun penjara. Yang mana politik hukumnya atau kekuasaan perbedaan dengan negara lain adalah raja merupakan jantung pemersatu nasional dan objek pemujaan rakyat, juga dianggap sebagai lembaga utama negara. Lalu di Polandia diatur di dalam KUHP-nya di pasal 135 ayat 2 dengan unsur tindak pidana siapapun yang secara terbuka menghina presiden diancam pidana 3 tahun hukuman penjara. Yang mana berdasarkan politik hukum negara Polandia mengatur tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden dikarenakan kedudukan seorang kepala negara harus dilindungi dan memiliki hak prerogatif. Masuk kepada pembahasan yang pertama mengenai kebijakan hukum tindak pidana terhadap martabat presiden dan atau wakil presiden. Di dalam pembaharuan hukum pidana, salah satu hal yang diatur atau pembaruan yang diatur di dalam KUHP nasional adalah mengenai tindak pidana terhadap martabat presiden dan atau wakil presiden yang dilandaskan atas dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis, di mana berdasarkan landasan filosofisnya, usaha pembaruan hukum pidana di Indonesia harus dilandaskan pada tujuan nasional yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. KUHP saat ini masih berlaku, yang masih berlaku, merupakan produk hukum pemerintah kolonial Hindia Belanda yang perlu disesuaikan. Alinea keempat pembukaan UUD 1945 harus dijadikan tolak ukur untuk pelaksanaan pembaruan tersebut. Dengan kata lain, pembaruan hukum pidana harus menjadi sarana untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Materi hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, perkembangan kehidupan bangsa dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menciptakan keseimbangan berdasarkan nilai moral, religius, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, landasan sosiologis. Pembaruan hukum dilakukan karena adanya kehendak untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang sudah diupayakan sejak 46 tahun yang lalu. Kebutuhan ini didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat. Apalagi negara yang pernah mengalami masa penjajahan dan saat ini masih mewarisi sistem hukum dari negara penjajah, baik melalui asas konkordansi, jurisprudensi, dan doktrin yang ditanamkan
oleh penjajah pada perkembangan selanjutnya tidak banyak dipahami oleh generasi baru dari negara tersebut. Oleh karena itu, pembaruan hukum bagi negara tersebut menjadi mutlak untuk dilakukan, sehingga terwujud hukum pidana nasional. Lalu analisis yang terakhir berdasarkan dasar yuridis, KUHP yang berlaku di Indonesia berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie. Setelah Indonesia merdeka, keberlakuannya didasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Sampai dengan 1958 masih terjadi dualisme hukum pidana di Indonesia. Baru setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 73 tahun 1998 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terwujud kesatuan hukum pidana material yang seragam untuk seluruh Indonesia yang bersumber dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie yang untuk selanjutnya disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Landasan pembaharuan hukum pidana tadi, filosofi, sosiologis, dan yuridis, diciptakannya sebuah kebijakan hukum tentang tindak pidana terhadap martabat presiden atau wakil presiden. Di sini, dalam menganalisis rumusan masalah yang pertama, saya melakukan perbandingan pengaturan antara KUHP Wetboek van Strafrecht dan juga KUHP nasional, lalu selanjutnya menjelaskan tentang apa yang menjadi urgensi kebijakan hukum pidana, tindak pidana terhadap martabat presiden dan atau wakil presiden. Mengapa kebijakan hukum pidana ini masih perlu atau relevan diatur di dalam KUHP nasional kita yang akan datang. Seperti Bapak Ibu lihat, ini adalah tabel perbandingan antara KUHP Belanda dan juga KUHP nasional. Di penjelasan pasal 218 KUHP nasional menyatakan yang dimaksud menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri termasuk menista atau memfitnah. Penjelasan pasal 218 ayat 2 yang dimaksud dengan dilakukan untuk kepentingan umum adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa, kritik, atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan presiden dan atau wakil presiden. Dalam negara yang demokratis, kritik menjadi hal yang penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan, atau tindakan presiden dan atau wakil presiden. Pada dasarnya, kritik dalam pasal ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Dari perbandingan pasal ini, saya juga mengambil beberapa contoh kasus yang pernah dijerat berdasarkan pasal KUHP WVS. Yang pertama itu adalah kasus Egy Sujana, pernah dijerat penghinaan presiden dan atau wakil presiden pasal 134 Jungto pasal 136 bis KUHP dikarenakan memberi pernyataan rumor bagi-bagi mobil Jaguar oleh pengusaha kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pembantunya pada Februari 2007. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Februari 2007 menjatuhkan pidana terhadap Egy Sujana dengan pidana penjara selama 3 bulan dengan perintah bahwa tindak pidana itu tidak akan dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena terpidana sebelum lewat 6 bulan masa percobaan melakukan perbuatan yang dapat dipidana. Lalu contoh kasus yang kedua dilakukan oleh Iwayan Suwardana. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan hukuman penjara selama 6 bulan karena membakar foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam aksi unjuk rasa menolak kenaikan bahan bakar minyak Januari 2005. Lalu yang terakhir, kasusnya Supratman, seorang redaktur Harian Nasional Rakyat Merdeka, menulis tulisan-tulisan dengan judul penghinaan seperti Mulut Mega Bau Solar pada 6 Januari 2003, Mega Lintah Darat pada 8 Januari 2003, dan Mega Lebih Ganas dari Sumanto pada 31 Januari 2003. Supratman divonis 6 bulan penjara dengan masa percobaan 12 bulan dalam kasus pencemaran nama baik Presiden Megawati Soekarno Putri. Sekilas, jika kita lihat perbandingan pengaturan pasal presiden dan atau wakil presiden dalam KUHP WVS Belanda dan juga KUHP nasional terlihat sama. Namun pengaturan pasal penghinaan presiden dan atau wakil presiden pada KUHP nasional lebih jelas dan sesuai dengan perkembangan zaman teknologi informasi khususnya. Perbedaan jelasnya terdapat pada jenis delik pasal tersebut, yakni pasal penghinaan presiden atau wakil presiden dalam KUHP nasional ini dia bersifat delik aduan seperti bunyi pasal 220 ayat 2. Dalam KUHP nasional, penghinaan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat dari presiden dan wakil presiden bukan berarti presiden dan wakil presiden menjadi anti kritik terhadap masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya. Tetapi kebijakan hukum pidana ini dibuat untuk menjadi instrumen
mengontrol masyarakat yang ada agar terbiasa menyampaikan pendapat termasuk mengkritik kebijakan pemerintah secara terhormat, bermartabat, dan beradab. Lalu selanjutnya mengenai tentang urgensi kebijakan, mengapa atau alasan perlunya dipertahankan ketentuan pasal tindak pidana mengenai penghinaan presiden ini. Yang pertama, atas nilai dasar yang ingin dilindungi oleh delik penghinaan adalah martabat atau derajat kemanusiaan atau human dignity yang merupakan salah satu nilai universal yang dijunjung tinggi. Yang kedua, penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela dilihat dari berbagai aspek moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan, dan nilai-nilai HAM atau kemanusiaan. Karena menyerang atau merendahkan martabat kemanusiaan secara teoretik itu dipandang sebagai reh delik atau intrinsically wrong atau malah per se, dan oleh karena itu juga dilarang atau dikriminalisir di berbagai negara. Poin yang ketiga, penentuan ruang lingkup jenis tindak pidana penghinaan bisa berbeda-beda untuk setiap masyarakat atau negara. Hal ini termasuk masalah kebijakan kriminal dan kebijakan sosial yang terkait erat dengan nilai-nilai sosio-filosofik, sosiopolitis, dan sosiokultural setiap bangsa dan negara. Lalu yang keempat, mengenai ruang lingkup penghinaan orang biasa, orang-orang tertentu yang sedang menjalankan ibadah dan petugas agama, hakim, peradilan, golongan penduduk, simbol, lambang aparat negara atau lembaga kenegaraan, bendera, lagu kebangsaan, lambang kenegaraan, pejabat atau pemegang kekuasaan, dalam hal ini pemerintah, presiden atau wakil presiden, termasuk juga negara sahabat, simbol lembaga substansi yang disucikan, seperti Tuhan, firman dan sifatnya, agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran agama atau ibadah keagamaan, bahkan orang yang sudah meninggal. Maka dari itu dirasakan janggal kalau penghinaan terhadap orang biasa, orang yang sudah meninggal, bendera atau lagu kebangsaan, lambang kenegaraan, petugas atau pejabat umum dan kepala negara sahabat saja dijadikan tindak pidana, sedangkan penghinaan terhadap presiden tidak. Terlebih status, posisi, kedudukan, atau fungsi tugas presiden berbeda dengan orang yang biasa dilihat dari sudut sosiologis, hukum, dan ketatanegaraan. Lalu yang keenam, karena status posisi presiden berbeda dengan orang biasa pada umumnya, maka tidak ada tempatnya hal ini dihadapkan atau dipermasalahkan dengan prinsip equality before the law. Apabila dipermasalahkan demikian, semua perbedaan jenis tindak pidana yang didasarkan pada status atau kualifikasi yang berbeda, seperti terdapat dalam jenis-jenis penghinaan, pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya, juga berarti harus ditiadakan karena dipandang bertentangan dengan prinsip equality before the law. Hal lain, kenapa perlindungan secara khusus terkait kehormatan, harkat, dan martabat dan wakil presiden di Indonesia menjadi hal yang patut untuk diperhatikan? Karena melihat sistem presidensial yang berlaku dan 4 fungsi utama presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yakni yang pertama, presiden dan wakil presiden adalah kepala negara atau head of state. Yang kedua, presiden dan wakil presiden adalah kepala pemerintahan atau chief executive. Yang ketiga, presiden dan wakil presiden adalah panglima tertinggi angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Lalu yang terakhir adalah presiden dan wakil presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang merupakan simbol sebuah bangsa atau symbol of a nation dan negara yang berdaulat atau sovereign country. Masuk kepada pembahasan yang kedua mengenai teori HAM Pancasila dalam kebebasan berekspresi. Di sini saya mengambil beberapa landasan atau dasar-dasar hukum yang saya gunakan, yaitu di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 2 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28E ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Lalu selanjutnya di pasal 28J ayat 1 dan 2 Undang-Undang 1945 menentukan setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Dan di ayat 2 mengatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Lalu selanjutnya didukung oleh Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia secara lebih mendalam mengatur tentang kebebasan berekspresi, yakni di pasal 22 ayat 3 yang menyatakan setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan atau tulisan melalui media cetak atau media elektronik, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan juga keutuhan bangsa.
Selain dari instrumen hukum nasional, didukung juga oleh instrumen hukum internasional, yaitu diatur di dalam International Convention on Civil and Political Rights atau ICCPR atau Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik di pasal 19 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan ICCPR, menyebutkan di ayat pertama, setiap orang berhak mempunyai pendapat tanpa campur tangan. Yang kedua, setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi. Hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, menyampaikan segala jenis informasi dan gagasan tanpa memandang batas-batasnya, baik secara lisan, tertulis atau cetak, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain yang dipilihnya. Lalu yang ketiga, pelaksanaan hak-hak yang diatur dalam ayat 2 pasal ini disertai dengan tugas dan tanggung jawab khusus. Oleh karena itu, hal ini dapat dikenakan pembatasan-pembatasan tertentu. Namun, pembatasan-pembatasan ini hanya boleh dilakukan jika ditentukan oleh undang-undang dan diperlukan untuk menghormati hak dan reputasi orang lain. Lalu yang kedua adalah untuk perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat. Melihat pada kerangka hukum HAM secara internasional di atas, maka nampak bahwa kebebasan berpendapat bukanlah kebebasan yang absolut, di mana pada praktiknya negara diberikan kewenangan untuk membatasi sepanjang pembatasan tersebut bersifat legitimate. Dengan demikian, pengaturan kebebasan berpendapat terkait larangan penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden secara konseptual sejalan dengan hukum HAM internasional sebagai bentuk limitasi hak berpendapat. Lalu di Undang-Undang Nomor 9 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 juga lebih lanjut mengatur tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, khususnya di pasal 3 yang menjelaskan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan berlandaskan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat, asas kepastian hukum dan keadilan, asas proporsionalitas yang artinya meletakkan segala kegiatan sesuai dengan konteks atau tujuan kegiatan tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negara, institusi maupun aparatur pemerintah yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial, dan etika institusional, dan terakhir adalah asas manfaat. Selanjutnya di pasal 4 Undang-Undang 9 tahun 1998 menjelaskan tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah yang pertama, mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat. Yang ketiga, mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok. Maka undang-undang tersebut di atas jelas tidak bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam KUHP nasional yang akan datang. Selanjutnya penulis akan menjelaskan lebih lanjut mengenai HAM Pancasila, mengenai kebebasan menyampaikan pendapat dalam hal mengkritik pemerintah, yakni presiden dan wakil presiden. Di sini saya membuat indikator HAM Pancasila yang dijadikan sebagai parameter HAM Pancasila dalam kebebasan berekspresi. Pada sila pertama, setiap orang itu bebas berpendapat asalkan menghormati keyakinan dan agama lain serta tidak menistakan agama. Lalu di sila kedua, kebebasan menyampaikan pendapat dilakukan dengan cara yang beradab, menghargai martabat manusia serta tidak mengandung ujaran kebencian, fitnah, atau penghinaan. Lalu yang ketiga, di sila ketiga, kebebasan menyampaikan pendapat dilakukan dengan cara yang tidak memecah belah persatuan bangsa, menjaga keutuhan NKRI, dan mengedepankan kepentingan nasional. Di sila keempat, kebebasan menyampaikan pendapat termasuk kritik terhadap pemerintah dilaksanakan melalui jalur-jalur yang demokratis seperti diskusi, debat publik, atau penyampaian pendapat di lembaga perwakilan. Lalu yang terakhir, sila kelima, kebebasan menyampaikan pendapat dilakukan dengan memperhatikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, tidak merugikan kelompok tertentu, serta memperjuangkan kepentingan umum. Maka dari itu, dari penjelasan tadi, saya mengambil dua kesimpulan. Yang pertama adalah kebijakan hukum pidana terkait penghinaan presiden atau wakil presiden dalam KUHP nasional masih relevan untuk diatur. Presiden adalah primus inter pares atau yang utama di antara yang sederajat.
Jabatan tertinggi ini harus dihormati dan dilindungi harkat serta martabatnya. Pengaturan ini tidak bertentangan dengan makna kesetaraan di depan hukum atau equality before the law. Penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam KUHP nasional bukan berarti juga mereka anti kritik, tetapi bertujuan agar masyarakat terbiasa mengkritik pemerintah dengan cara yang terhormat, bermartabat, dan beradab. Lalu yang kedua, kebebasan berpendapat itu sifatnya tidak absolut. Artinya negara dapat membatasi sejauh pembatasan tersebut sah. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat, namun perlu dibedakan antara kritik terhadap pemerintah dan tindakan menghasut, menghina, atau mencemarkan nama baik. Menurut HAM Pancasila, penghinaan adalah perbuatan tercela dari segi moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan, dan nilai-nilai hak asasi manusia. Terima kasih. Bapak Ibu Majelis, saya mohon izin untuk lebih memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Mas Andri. Kenapa di dalam ilmu hukum pidana itu selalu mengagung-agungkan istilah kebijakan hukum pidana, lalu kemudian yang namanya kebijakan hukum pidana itu tidak sekedar menjadi sebuah istilah, tidak sekedar hanya menjadi sebuah konsep, tapi belakangan dia menjadi semacam indikator, parameter, acuan ya dalam, ya boleh saja kita sebut skripsi tesis mulia, dalam bagaimana mencita-citakan pembaruan hukum pidana atau penal reform. Nah, itu pengantar. Pertanyaannya, perhatikan. Coba kamu deskripsikan selengkap-lengkapnya mengenai kebijakan hukum pidana. Saya menjawab, Bapak Ibu. Kebijakan hukum pidana ini menjadi penting di dalam hukum pidana. Ini ibaratkan salah satu jantung dalam hukum pidana, yang mana di dalam kebijakan hukum pidana ini adalah proses penentuan atau pembuatan sebuah perbuatan itu dapat dijadikan sebagai tindak pidana atau tidak, unsur yang bagaimana, kemudian pertanggungjawabannya seperti apa, sehingga di dalam kebijakan hukum pidana ini dia melalui proses mulai dari tahap aplikasi, formulasi, aplikasi, dan eksekusi, yang dimana dimulai dari pembuatan peraturan perundang-undangannya terlebih dahulu di tahap legislatif, kemudian yang kedua itu dilakukan bagaimana penegakannya di dalam lembaga penegakan hukum, lalu yang ketiga eksekusi, terakhirnya bagaimana tujuan penanggulangan atau tujuan yang ingin dicapai dari sebuah kebijakan hukum pidana itu seperti apa. Jadi sehingga kebijakan hukum pidana ini memang sangat penting untuk diperhatikan untuk menciptakan sebuah peraturan perundang-undangan hukum pidana yang baik dan berkesesuaian dengan nilai jati diri dan nilai falsafah bangsa Indonesia. Seperti itu, Pak. Memang di dalam kebijakan hukum pidana itu ada memang disebut-sebut dengan Probarda soal kebijakan dalam tahap formulasi, dalam tahap apa tadi? Aplikasi dan eksekusi. Dan eksekusi. Kalau menggunakan istilah saya, kalau sudah bicara formulasi, kalau sudah bicara aplikasi, kalau sudah bicara eksekusi, kalau menggunakan istilah saya, itu level 3 tahap itu, atau 3 tahap itu ya, kita kan harus bisa menyederhanakan pikiran guru kan. Nah, itu baru bisa menjadi guru. Kalau dalam pikiran saya, itu bekerjanya kebijakan hukum pidana 3 tahap itu. Jadi kalau misalnya kebijakan hukum pidana dilihat sebagai sebuah konsep, apa itu? Kamu belum menjelaskan. Tapi ketika kemudian kebijakan hukum pidana itu bagaimana bekerjanya kebijakan hukum pidana, salah satunya adalah bisa dilihat dari sebuah tri operasionalisasinya itu, yaitu formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Nah, bekerjanya itu ya begitu. Bagaimana cara merumuskan,
bagaimana cara mengaplikasikan, bagaimana cara mengeksekusi dari yang dirumuskan dan dari aplikasi, itu kan bekerja memformulasi, bekerja, gitu kan. Nah, tapi kalau kita bicara kebijakan hukum pidana sebagai konsep, sepertinya bukan itu jawabannya. Kebijakan hukum pidana dilihat sebagai sebuah ide, kebijakan hukum pidana dilihat sebagai sebuah blueprint misalnya. Kebijakan hukum pidana dilihat sebagai sebuah abstraksi ide. Bukan itu jawaban. Terus jawabannya apa? Oke, jawaban dari saya, kebijakan hukum pidana itu dia sebagai ruhnya dalam menciptakan tujuan dari kebijakan hukum pidana itu adalah social welfare dan social defense atau ketahanan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi kebijakan hukum pidana itu dibentuk atau dibuat untuk menciptakan kesejahteraan dan ketahanan di masyarakat, ketertibannya. Jadi memang kebijakan hukum pidana itu didesain berdasarkan 3 proses tadi itu adalah untuk terciptanya kesejahteraan sosial dan ketertiban di masyarakat, Pak. Nah, udah kan? Ketemu sudah. Kamu harus bisa membedakan dengan kebijakan hukum pidana dilihat sebagai sebuah konsep dan kebijakan hukum pidana dilihat sebagai sebuah kebijakan hukum pidana, bekerjanya kebijakan hukum pidana. Ya, kalau bekerjanya kebijakan hukum pidana boleh jadi kita bicara 3 tahap tadi. Tapi kalau kita bicara tentang kebijakan hukum pidana dilihat sebagai sebuah konsep, maka kamu tidak bisa meninggalkan pemikirannya si Hofnagels yang dirujuk dengan Probarda Nawawi Arif, ya toh? Iya, Pak. Yang kamu tadi, bahwa kebijakan hukum pidana tidak bisa dilepas pisahkan dari yang disebut dengan kebijakan sosial atau social policy. Nah, kenapa saya memulai dari sini? Ya, karena saya teringat dari pertanyaannya Bu Ita kepada siapa kemarin itu. Kenapa kok kebijakan? Kenapa nggak langsung norma? Misalnya gitu. Tapi itu yang itulah. Ini sekarang kan yang ini. Nah, agar kemudian juga disiplin ilmu di luar hukum pidana juga bisa memahami itu. Di dalam hukum pidana ini ada likok-likoknya juga. Nah, salah satu likok-likoknya ya ini. Apa yang dikumandangkan oleh Hofnagels, yang dikutip Barda Nawawi Arif, yang dikutip Bu Jen, yang dikutip Dwi, yang dikutip saya, yang dikutip kamu, gitu lah. Jadi, kalau kita bicara kebijakan, bukan berarti kebijakan dalam arti kebijakan tata negara dan kebijakan apa tadi itu? Hukum administrasi. Jadi kebijakan yang dimaksud kita itu adalah kebijakan apa yang ada dalam pelupuk pikirannya si Hofnagels yang disadur sama Barda. Nah, saya teruskan ya. Nah, kebijakan hukum pidana itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya social policy, kebijakan sosial. Jadi titik anjak awalnya itu adalah social policy, kebijakan sosial. Ya. Jadi sekali lagi, yang namanya politik kriminal atau criminal policy atau kebijakan hukum pidana tidak boleh, kata Hofnagels, tidak boleh dilepaskan dari urat nadi social policy atau kebijakan sosial. Kenapa? Karena kebijakan sosial itu yang memiliki rupa-rupa, yang memiliki yang memiliki beban dan tanggung jawab, bukan kebijakan hukum pidana. Makanya dalam kebijakan sosial di situ itu ada ruhnya juga. Kebijakan hukum pidana bukan lagi bersanding, dia punya beban kebijakan hukum pidana di tengah-tengah kebijakan sosial itu. Nah, apa kebijakan sosial itu? Dia 2 roadmap. Pertama adalah social defense policy, perlindungan sosial masyarakat. Di situ pidana, di situ pidana itu. Dan yang ujungnya adalah, ujung dari semua cerita ini adalah social welfare policy, social welfare. Aku pernah ditanya sama waktu ngisi kuliah umum di Atmajaya, apa urusannya hukum pidana dengan social welfare policy? Hukum pidana itu nggak ngomong statistik keuangan, hukum pidana nggak bicara inflasi, deflasi. Kok hukum pidana menjanji-janjikan soal kesejahteraan sosial masyarakat? Nah, itulah kalau melihat matriks berpikirnya Hofnagels itu, bahwa yang namanya social defense policy, perlindungan sosial masyarakat itu menggunakan yang namanya sarana criminal policy, hukum pidana.
Nah, criminal policy tadi itu alatnya dua yang sering kita sebut sama-sama yang dikatakan probarda, sarana penal dan non penal. Penal ini anggap saja menggunakan hukum pidana, non penal tidak hukum pidana meskipun debatable. Non penal itu bukan semata-mata tidak pidana, ada perdebatan di situ oleh Becker. Nah, ketika kemudian penal dan non penal ini, disinilah kemudian bekerjanya tadi kebijakan hukum pidana. Ada formulasi, ada aplikasi, ada eksekusi. Goalnya apa? Goalnya adalah social welfare, sosial masyarakat itu mahal, bisa kemudian menjamin stabilitas atau sebaliknya instabilitas. Makanya hukum pidana itu hanya sebagai alat. Jadi nggak usah lebay memahami hukum pidana itu. Jadi hukum pidana itu nggak ada sesuatu yang mewah, yang luar. Jadi nggak ada yang luar biasa di dalam hukum pidana itu, karena dia sebagai alat bantu untuk menciptakan social welfare policy. Karena ada beban tanggung jawab melindungi sosial masyarakat. Sampai di situ paham, Ri? Siap, paham Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, kalau sudah paham, kamu jangan tenang. Saya nanya. Lalu untuk apa kamu sama negaramu buat-buat pasal? Jangan sampai rakyatnya itu menghina presiden, jangan sampai rakyatnya menghina wakil presiden. Apa tidak bertentangan dengan tujuan dari apa yang dikatakan Hofnagel sih? Oke. Baik, izinkan saya menjawab Pak. Lalu bagaimana hubungannya diaturnya kebijakan hukum tindak pidana presiden atau wakil presiden ini dikaitkan dengan kebijakan sosial yang dijelaskan oleh Hofnagel ini? Saya rasa masih berhubungan karena dibentuknya kebijakan hukum tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden ini juga salah satu tujuannya adalah untuk menertibkan masyarakat kita agar mereka itu terbiasa dalam menyampaikan kritik yang konstruktif, membangun, beradab sesuai dengan nilai-nilai kultural Pancasila kita, yang mana Indonesia adalah warga negara Indonesia adalah warga negara yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Sehingga apalagi di perkembangan teknologi saat ini, kita lihat semua orang sudah memiliki masing-masing media sosialnya, di mana memang ini menjadi beban moral juga bagi kita semua dalam menjaga ketikan kita atau kritik-kritik kita yang akan disampaikan terhadap pemerintah, sehingga harapannya adalah melalui kebijakan hukum pidana ini masyarakat dapat memberikan kritik terhadap presiden wakil presiden dengan arif dan bijak, sehingga juga tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Seperti itu. Katanya Hofnagel, social policy itu adalah bagian dari kebijakan hukum pidana. Saya belum bicara normanya, Ri. Saya yang belum ngulik-ngulik norma dalam KUHP nasionalnya. Belum sampai ke sana saya. Nah, katanya social policy atau kebijakan sosial yang bagian dari criminal policy itu, politik kriminal atau kebijakan hukum pidana, itu dia menjanjikan dua hal katanya. Pertama, melindungi sosial masyarakat, social defense policy. Yang kedua, social welfare policy, kesejahteraan sosial masyarakat, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan saya, dimensi social defense policy yang bagaimana yang diinginkan oleh pasal KUHP yang melarang-larang masyarakat untuk menghina presiden dan wakil presiden? Karena di sini kan ada social defense policy. Bukannya kemudian masyarakat harus dilindungi ke ekspresi kebebasannya, kok malah kemudian masyarakat menggunakan sarana kriminal policy, criminal law, lalu kemudian mengada-adakan dalam tahap formulasi pasal ini. Nah, apa tidak terganggu stabilitas social defense policy masyarakat? Baik Pak, menurut saya ini tidak akan mengganggu bagaimana kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial. Bukan social defense policy yang saya tanya. Iya, social defense atau perlindungan sosialnya, gitu ya. Ini menurut saya tidak melanggar social defense atau perlindungan sosialnya, karena sejatinya di Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah memberi ruang bagi warga masyarakat Indonesia untuk tetap dapat menyatakan pendapat, berekspresi, mengumumkan pendapat di depan umum, hanya saja agar terciptanya ketertiban tadi diaturlah
kebijakan hukum tindak pidana terkait dengan martabat presiden dan wakil presiden ini. Seperti itu Pak. Jadi dia bersifat bebas terbatas. Kalau ada pertanyaannya, dimensi social defense policy yang seperti apa yang mau dilindungi? Maka kamu harus ceritakan. Dalam hukum pidana yang dilindungi itu ada yang dilindungi hukum pidana itu 3, Ri. Pertama, yang dilindungi adalah nyawa. Iya, nyawa. Iya. Makanya ada pasal jangan menghilangkan nyawa orang lain. Ya nyawa itu ya orang itu. Tapi secara definitif dideklarasikan nyawa. Yang kedua adalah barang. Makanya nggak boleh rusak barang orang, nggak boleh ngerampok barang orang, nggak boleh nyuri barang orang. Yang terakhir adalah apa? Dignity. Nah, dignity inilah yang kamu ceritakan. Bahwa dalam aspek melindungi harga diri, kehormatan, bla bla dan sebagainya. Nah, gitulah kira-kira. Maka ini menjadi sebuah tugas mulia dari perlindungan hukum pidana, yaitu soal dignity. Nah, itu dalam pembahasan harus kamu putar-putar itu, Ri. Oke, Pak. Ya kan? Saya akan membacakan berita acara sidang atas nama Andri dan Darmawan SH. Sidang tesis pada pagi hari ini dengan judul Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan atau Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan dalam hal ini Andri dan Darmawan dinyatakan lulus tesis. Bapak Ibu yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah membimbing saya selama kurang lebih 2 tahun ini di S2 maupun S1. Saya berterima kasih banyak atas segala ilmu yang pernah diberikan kepada saya. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada saya dapat bermanfaat di kemudian hari. Saya juga mohon restu terhadap perjalanan karir saya ke depannya nanti. Terima kasih.